Tamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, anjing di pastoran yang namanya Pepi beranak lagi. Beranak 4 tapi tinggal 3. Yang satu nggak tahu, waktu ditinggal pergi sudah dibawa induknya, dipindah, tapi tidak ketahuan di mana pindahnya. Maka tinggal 3. Nah, ini namanya Johnson katanya. 3 dikasih nama Kevin, Johnson, sama Peter atau siapa saya nggak tahu, oleh Romo Suryo, Romo teman saya. Anjing lucu sekali. Kalau masih kecil ini kelihatan imut-imut. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang didatangi oleh orang dari Kanaan, seorang ibu dari Kanaan. Yesus menyepi di daerah Tirus dan Sidon. Kemudian datang orang Kanaan itu, ibu-ibu, teriak-teriak, "Tuhan, sembuhkanlah anak saya kerasukan setan dan sangat menderita." Maka Yesus tidak mau. Kemudian murid-muridnya pada berteriak, "Guru, suruhlah ibu itu pergi, dia berteriak-teriak mengikuti kita." Lalu Yesus mengatakan, "Aku diutus untuk domba-domba dari bangsa Israel." Tetapi kemudian Yesus menoleh ke ibu itu. Tidak baik roti yang diberikan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Nah, padahal anjing itu imut loh. Ini aja diberi susu, diberi roti. Tapi kata Yesus, roti itu untuk anak-anak, untuk bangsa Israel. Tidak boleh diberikan ke bangsa lain, yaitu ke anjing. Itu sindiran yang keras. Ibu itu disamakan dengan anjing. Tapi ibu itu tidak marah. Dia mengatakan, anjing pun makan dari remah-remah roti tuannya. Yesus kaget dan mengatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dan sembuhlah anakmu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan iman yang besar. Bagaimana ibu itu dikatakan anjing, tetapi tetap tidak marah dan mengatakan dengan mungkin sedikit humor, anjing kan juga makan remah-remah dari meja tuannya. Saya teringat ketika saya di seminari dulu, banyak orang-orang atau seminaris yang mempunyai panggilan khas untuk membuli. Ada yang namanya grameh atau gurami, ada yang namanya badak, ada yang namanya babi, karena juga di seminari ada kandang babi yang sering dipotong untuk makan para seminaris minimal seminggu sekali. Nah, dan itu menjadi sebutan-sebutan mesra sekaligus untuk membuli. Ada teman saya yang dipanggil grameh, gurami, itu dia sering menggoda orang lain. Suatu saat dia menggoda seminaris lain dan orang itu marah, seminaris itu. Dia mengatai teman saya tadi asu, itu artinya tersinggung dan sedikit marah. Asu, anjing. Kemudian teman saya tadi mengatakan, anjing atau grameh? Kemarin manggil saya grameh, sekarang anjing. Maka orang-orang yang mau marah akhirnya tidak jadi marah, karena dia kemudian membalas dengan santai, mengajak bercanda. Semua dihadapi dengan bercanda. Tentu saja tidak semua hal, tetapi ketika orang bisa mentertawakan, bisa melihat dengan humor apa yang menjadi masalah hidupnya, yang menjadi tekanan hidupnya, itu kemudian membuat ringan. Saya teringat ada seorang ibu yang sedih sekali karena anaknya salah satu kecelakaan dan meninggal. Ibu itu mempunyai 3 anak. Yang satu, anak nomor 2, itu kecelakaan dan akhirnya meninggal. Tentu sedih sekali. Tetapi ibu itu mulai mencoba merenungkan dan kelihatannya sudah bisa menerima. Maka kemudian dengan sedikit satir kepada Tuhan, ibu itu mengatakan, Romo, kalau Tuhan mau mengambil anak saya semuanya, 3-3-nya tidak apa-apa.
Ini diambil satu karena kecelakaan. Tapi saya minta pada Tuhan, tolong Tuhan, jangan diambil dengan cara seperti ini, dengan cara yang enak saja, sehingga kami dengan rela untuk melepaskan anak kami itu. Tentu saja disampaikan dengan senyum kecut. Tetapi di balik itu saya melihat ibu itu mulai berproses, mulai menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mulai pasrah dan bisa menerima anaknya yang kecelakaan dan akhirnya meninggal. Mungkin saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari seorang ibu dari tanah Kanaan itu yang minta supaya anaknya yang kerasukan setan disembuhkan. Dia dikatai anjing, tetapi dia mengatakan anjing pun makan dari remah-remah tuannya dengan sedikit bercanda. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.